Pegawai Lapas Kelas 2A Purwokerto bergotong royong membersihkan lingkungan kantor pada Sabtu 16 April 2022. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan kantor yang bersih, khususnya di halaman yang menjadi pemandangan utama ketika memasuki Lapas Purwokerto. Kegiatan bersih-bersih ini dilakukan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang pemasyarakatan bersih-bersih dalam serangkaian kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Kalapas Purwokerto Ignatius Gunaidi menyampaikan kebersihan lingkungan kantor merupakan faktor utama dalam meningkatkan semangat bekerja. Memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan tahun 2022 ini, pemasyarakatan menyelenggarakan bakti sosial dalam bentuk pemberian 9 bahan pokok pada masyarakat yang membutuhkan di daerah sekitar Satuan Kerja Pemasyarakatan. 5 unit pelaksana teknis pemasyarakatan wilayah Banyumas yang melaksanakan bakti sosial diantaranya Lapas Purwokerto, Lapas Narkotika Purwokerto, Bapas Purwokerto, Rutan Banyumas, dan Rubasan Purwokerto. Bantuan tersebut langsung diserahkan oleh Ketua Korwil Banyumas Ignatius Gunaidi bersama 4 kepala UPT lainnya kepada perwakilan panti asuhan. Kepala Korwil Banyumas Ignatius Gunaidi mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat di wilayah Banyumas yang terdampak akibat wabah COVID-19. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Wilayah Banyumas menyelenggarakan pemasyarakatan peduli UMKM berupa pemberian gerobak dagang kepada salah satu klien pemasyarakatan pada Selasa 19 April 2022. Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala UPT Pemasyarakatan Banyumas ini dipusatkan di halaman Lapas Purwokerto. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Purwokerto Ignatius Gunaidi selaku koordinator wilayah mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian yang sebenarnya bagi klien pemasyarakatan dengan memberi modal usaha dan diharapkan stigma narapidana dapat menghilang. Bantuan untuk UMKM ini disasarkan kepada mantan warga binaan yang sungguh-sungguh membutuhkan tali asih untuk menyambung kehidupan. Selain gerobak juga diserahkan sembako dan bahan baku yang dapat digunakan untuk segera memulai usaha. Kepala UPT Pemasyarakatan se-Ex Karisidenan Banyumas beserta jajaran melakukan ziarah makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan Tanjung Nirwana Purwokerto pada Rabu 20 April 2022. Kalapas Purwokerto Ignatius Gunaidi selaku koordinator wilayah Ex Karisidenan Banyumas bertindak sebagai inspektur upacara. Penghormatan pada arwah pahlawan dan mengheningkan cipta menjadi momentum yang sakral dalam menghargai jasa pahlawan khususnya tokoh Departemen Kehakiman atau yang kita ketahui sebagai Kementerian Hukum dan HAM. Doa dilafalkan secara Islam. Kegiatan ziarah makam pahlawan dan tabur bunga berjalan tertib dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Lapas Purwokerto bersinergi dengan BNN Kabupaten Banyumas dan Polresta Banyumas melakukan razia gabungan menyasar barang-barang terlarang di Blok Hunian pada Jumat 22 April 2022. Personil gabungan dibagi menjadi 3 tim yang selanjutnya melaksanakan razia di 3 blok hunian. Dari razia ini tidak ditemukan adanya narkoba maupun handphone, namun petugas menemukan sejumlah korek gas, paralon, cukuran jenggot, paku, dan barang terlarang lainnya. Kalapas Purwokerto Ignatius Gunaidi pada apel kegiatan mengungkapkan, kegiatan ini menjadi salah satu rentetan kegiatan menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58, yaitu kegiatan pemasyarakatan bersih-bersih, yang dalam hal ini bertujuan memberantas peredaran gelap narkotika di dalam lapas maupun rutan, dan menjaga keamanan dan ketertiban di lapas maupun rutan seluruh Indonesia, serta mewujudkan program lapas bersih dari narkoba. Turut hadir dalam razia ini Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Heni Yuwono. Bertempat di Lapas Kelas 2A Purwokerto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Heni Yuwono memberikan penguatan tentang tugas dan fungsi pemasyarakatan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Ex Karisidenan Banyumas pada Sabtu 23 April 2022. Heni menyampaikan prinsip dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan yaitu deteksi dini gangguan kamtib, pemberantasan peredaran gelap narkotika, dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, serta back to basic. Hal ini ia sampaikan saat memberikan arahan di Aula Lapas Purwokerto. Ia menekankan petugas pemasyarakatan jangan sampai terlibat dalam peredaran gelap narkotika maupun handphone. Kegiatan berjalan baik dan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.